Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan terkait teknik dasar konseling tahap 1, yaitu eksplorasi masalah sebagai tugas mikrokonseling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Syafi'i dengan NIM 220404502053 dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja kita masuk pada video praktek. Pagi Nagari, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah, kalau begitu. Bagaimana perjalanannya selama ke sini? Apa ada kendala? Alhamdulillah tidak ada Bu, lancar-lancar saja. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi apa yang membuat Nak Leli datang ke ruang BK ini? Saya butuh teman untuk berbicara Bu, terkait solusi masalah yang saya hadapi. Mungkin terlebih dahulu Nak Leli bisa menceritakan kepada Ibu mengenai masalah yang sedang Nak Leli alami. Saya merasa cemas tentang pelajaran saya. Saya merasa kurang motivasi dalam belajar. Mungkin Nak Leli bisa menceritakan lebih lanjut terkait faktor yang membuat Nak Leli cemas dan merasa kurang motivasi terhadap belajarnya Nak Leli. Saya merasa seperti tidak pernah melakukan pembelajaran dengan baik, dan saya susah memahami mata pelajaran. Saya bisa memahami bahwa merasa kurang terhadap motivasi belajar Nak Leli, dan bukan hanya Nak Leli, banyak orang lain yang mengalami hal tersebut juga, dan itu adalah hal yang normal atau wajar-wajar saja. Tapi dengan itu saya merasa cemas dengan kurangnya motivasi belajar saya. Saya memahami bahwasannya Nak Leli merasa cemas, dan kecemasan itu tidak perlu Nak Leli berlebihan dan khawatir terhadap itu. Dari Nak Leli sendiri terkait masalah Nak Leli, apa Nak Leli yang melakukan dalam mengatasi hal tersebut? Saya sudah mencari kesenangan dalam mata pelajaran, tapi saya terkadang kembali merasa cemas akan kurangnya motivasi belajar pada diri saya. Apakah Nak Leli mau dan perlu melakukan eksplorasi terhadap masalah yang sedang Nak Leli lakukan? Iya Bu, saya mau dan perlu melakukan eksplorasi terhadap diri saya dan masalah saya ini. Oh, jadi begitu. Mungkin Nak Leli perlu melakukan sebuah pendekatan di mana terhadap mata pelajaran yang Nak Leli sukai maupun yang tidak Nak Leli sukai, sehingga nantinya Nak Leli dapat menemukan kendala di dalamnya, sehingga kendala tersebut dapat dikomunikasikannya kepada saya sendiri, dan saya dapat mengkomunikasikannya kepada guru-guru mata pelajaran lain, sehingga nantinya dapat kembali meningkatkan kurangnya motivasi belajar Nak Leli. Baik Bu, saya akan mencoba lakukan arahan dan solusi yang Ibu berikan. Saya juga merasa lebih baik mendengar arahan dari Ibu. Alhamdulillah, jika begitu kami akan terus membantu Nak Leli hingga nantinya Nak Leli tidak merasa kekurangan motivasi dalam pelajaran Nak Leli lagi. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Saya ucapkan terima kasih. Baik. Apakah ada yang ingin kamu bicarakan hari ini? Begini Bu, saya ingin membicarakan terkait jurusan yang cocok untuk saya Ibu, karena di sini Ibu saya sedang mengalami kebingungan Ibu dan takut akan hal memilih jurusan yang dapat sesuai dengan minat dan bakat saya Ibu. Baik, Ibu mengerti. Memilih jurusan memang menjadi keputusan yang sangat penting dan dapat membuat Nabila merasa tertekan.
Jadi di sini Nabila mengalami kebingungan ya dalam memilih jurusan dan takut membuat keputusan yang salah. Apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi perasaan Nabila ini? Faktornya lain itu Ibu, selain daripada saya kebingungan sendiri dalam minat dan bakat saya juga memiliki tekanan pada kedua orang tua saya Ibu, juga dengan teman-teman saya, di mana teman-teman saya sudah memiliki jurusan untuk masa depan mereka, sedangkan saya masih kebingungan Ibu, sehingga saya merasa ketertinggalan Ibu. Mendapatkan tekanan dari orang tua dan teman-teman yang sudah mempunyai rencana yang jelas dapat membuat Nabila eh, menjadi lebih merasa terbebani dan tertekan. Ini adalah hal umum yang biasa dialami oleh banyak calon mahasiswa. Bagaimana cara Nabila biasanya mengatasi masalah perasaan tertekan dan kebingungan ini? Saya biasanya Ibu mencari informasi-informasi terkait jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat saya Ibu. Saya juga pernah bertanya-tanya kepada kakak-kakak yang telah lulus Ibu dan sudah mengambil jurusan di program studi yang diminatinya Ibu, serta saya juga Ibu mencoba cari tahu lebih dalam lagi tentang jurusan yang dapat menarik bagi bakat dan minat saya Ibu. Mencari informasi dan mencoba bertanya kepada orang-orang yang sudah kuliah adalah langkah yang baik. Nabila sudah mencoba berusaha untuk mengatasi masalah ini. Namun mungkin Nabila bisa mencari strategi lain yang dapat mengatasi perasaan kebingungan Nabila. Apakah Nabila tertarik untuk mengeksplorasi strategi baru? Eh, saya Ibu tertarik mengeksplorasi strategi baru Ibu, di mana saya ingin mencoba agar kebingungan dari perasaan saya ini Ibu dapat saya obati juga, agar saya dapat mendapatkan jurusan yang dapat sesuai dengan minat dan bakat saya Ibu. Tentu kita bisa bekerja sama untuk mengeksplorasi minat dan bakat Nabila. Kemudian mencari tahu mengenai jurusan-jurusan yang sesuai dengan Nabila. Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin Nabila bisa membagi tentang apa minat dan hobi Nabila yang Nabila senangi di luar sekolah. Pada umumnya Ibu, saya menyukai mengenai menggambar Ibu dalam kesenian. Namun dalam hal itu juga saya juga menyukai Ibu teknologi, dan terutamanya pada bidang komputer Ibu. Terima kasih atas informasinya Nabila. Mungkin bagi prestasi akademik Nabila, apakah ada pelajaran-pelajaran tertentu yang Nabila senangi? Dalam hal akademik Ibu, saya lebih menonjol dalam bidang matematika Ibu. Namun saya juga beberapa kali mendapatkan juara di Olimpiade Sains Ibu. Namun begitu pula saya juga Ibu memasuki klub yang ada di sekolah saya, yaitu klub komputer Ibu. Baik, selanjutnya kita bisa mencari informasi-informasi mengenai jurusan yang terkait dengan seni, teknologi, sains, dan matematika. Ibu akan menyusun daftar jurusan-jurusan tersebut agar Nabila bisa meneliti mengenai jurusan-jurusan tersebut, dan Ibu akan mencari cara agar kita bisa mendapatkan informasi mengenai semua jurusan tersebut. Mungkin itu Ibu terdengar dengan bagus, namun saya juga masih belum yakin terhadap kedua bidang tersebut Ibu. Maka mungkin saya perlu mencari informasi lebih lanjut lagi terkait kedua bidang ini Ibu.
agar saya nantinya betul-betul bisa menemukan jurusan yang tepat dan menarik untuk minat dan bakat saya, Ibu. Sebelumnya terima kasih atas informasi dan arahan yang telah Ibu berikan. Baik, dengan begitu Ibu, saya izin pamit ke kelas dulu, Ibu. Apa kabar Nak Fatim? Apa hari ini ada yang ingin dibicarakan? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Tapi di sini saya sedang mengalami masalah dalam hubungan pertemanan saya. Saya merasa sering diabaikan dan tidak dianggap penting oleh mereka. Saya mengerti perasaan yang tidak dianggap dan diabaikan itu memang sulit. Apakah ada faktor yang mempengaruhi perasaan ini? Selain itu Ibu, saya merasa kesulitan untuk mempercayai orang lain karena dari pengalaman saya pernah mengalami pengkhianatan oleh teman dekat saya. Pengalaman pengkhianatan dari seorang teman memberikan emosional. Bagaimana Nak Fatim mengatasi perasaan ini? Saya mencoba untuk menjaga jarak dengan orang lain dan tidak terlalu terbuka dengan orang lain, Ibu. Jujur Ibu, saya merasa kesepian dan kesulitan untuk membangun hubungan yang lebih mendalam. Saya bisa merasakan kesulitan apa yang kamu rasakan. Apa kamu mengeksplorasi tujuan masalah ini? Saya Ibu berencana untuk mengeksplorasi strategi baru untuk menjalin hubungan yang lebih sehat dan dapat meningkatkan kepercayaan diri saya. Itu adalah langkah yang bagus. Apakah Nak Fatim pernah merenung tentang menjadi tujuan dalam membangun hubungan yang sehat? Iya Ibu, saya ingin sekali menjalin hubungan yang sehat dengan teman dekat saya dan bisa merasa nyaman berteman dengan orang lain. Itu adalah tujuan yang bagus. Kita bisa mulai dengan tujuan tersebut menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Misalnya kita bisa memulai dengan memikirkan cara meningkatkan kepercayaan diri. Baik Ibu, terima kasih untuk solusinya. Saya akan mencoba strategi yang diberikan oleh Ibu. Baik, sama-sama Nak Fatim. Baik, inilah hasil lembar kerja observer yang telah saya amati pada proses konseling yang terjadi. Berdasarkan pengamatan saya dari apa yang telah dipraktikkan oleh teman kelompok saya yang berperan sebagai konselor dalam mengeksplorasi masalah konselingnya, menurut saya sudah sangat baik, yang dimana konselor mampu memandu konselingnya dengan efektif dan konseli juga menyampaikan informasi dengan cara yang logis dan terstruktur. Dengan adanya informasi yang disampaikan oleh konseli dengan jelas ini, konselor akan lebih mudah memahami inti masalah yang dihadapi oleh konseli. Konselor juga telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah dan pola pikir konseli. Dan konselor telah menyusun pertanyaan yang lebih mendalam, memberikan saran yang lebih relevan, dan membantu konseli untuk mengidentifikasi solusi atau strategi yang tepat. Pada penilaian diri sendiri, di mana saya berperan sebagai konselor dan Nuhlil Lukman berperan sebagai konselis, serta dengan Fatima Ashahra berperan sebagai observer, di mana pada proses konseling ini berjalan dengan baik, di mana pada konselor dapat mengeksplorasi masalah yang terjadi pada konseli, di mana konseli juga dapat memberikan ungkapan terhadap perasaan yang terjadi pada dirinya terhadap masalah yang sedang dialaminya, serta dapat menjelaskan dengan baik dan logis secara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masalah yang terjadi pada dirinya sendiri kepada konselor, serta dengan konselor dapat memberikan informasi solusi yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah yang terjadi pada konseli. Sehingga demikian dapat saya simpulkan sendiri daripada apa yang telah saya lakukan pada proses konseli kali ini adalah sudah berjalan dengan baik, di mana saya sebagai konselor sendiri sudah memberikan informasi-informasi terkait solusi dan dapat mengeksplorasi masalah yang terjadi pada konseli dengan baik dan sudah benar. Baik, hanya itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.